Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Novalina. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang array. Array berguna untuk menyimpan suatu nilai atau data yang memiliki tipe data yang sama. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa mengenai array, diantaranya adalah elemen array, inisialisasi array, karakter array, nilai array, kemudian array multidimensi, inisialisasi array multidimensi, dan cara untuk mengurutkan suatu array. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang elemen array. Di sini saya telah menyiapkan sebuah project baru, di mana akan saya ketikkan coding untuk membuat program ini elemen array. Di sini saya memasukkan library include IOStream, kemudian using namespace is standarnya. Baiklah, ini adalah coding program untuk menampilkan elemen array di sini, di mana nantinya kita akan memasukkan suatu nilai untuk dimasukkan ke dalam array ini dan ditampilkan kembali. Baiklah, kita coba untuk mengcompile program ini. Ini adalah hasil program yang telah kita buat ketika telah berhasil kita compile. Di sini kita akan memasukkan nilai pada elemen 0. Kita masukkan saja sembarang nilai. Nilai-nilai yang telah kita masukkan tadi akan ditampilkan kembali dengan struktur yang seperti ini. Baiklah, ini adalah sedikit penjelasan mengenai elemen array. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai inisialisasi array.
Baiklah, di sini saya telah menyediakan satu buah proyek kosong untuk membuat program inisialisasi array. Pada inisialisasi array ini, kita akan langsung mendeklarasikan nilai-nilai yang ada dalam elemen array, sehingga kita tidak akan diminta untuk menginputkan nilai array dengan setelah program dijalankan. Kemudian setelah seluruh coding program telah selesai kita ketikkan, di sini juga ada coding untuk mengubah nilai pada elemen 1 dan 2. Sehingga di sini pada array A, nilai di elemen 0 akan kita ubah menjadi 12, dan pada elemen 1 akan kita ubah menjadi 25. Kita coba untuk mengcompile program ini. Setelah berhasil kita compile, ini adalah tampilan dari program kita. Di sini terlihat setelah perubahan nilai array A pada elemen 0 nilainya menjadi 12, padahal dalam inisialisasi di sini kita tuliskan seharusnya elemen 0 pada array A adalah 10 dan elemen 1 pada array A adalah 20, dan di dalam compile project di sini terdapat 25. Baiklah, ini adalah sedikit penjelasan mengenai inisialisasi array. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk pencarian nilai pada array. Di sini saya telah menyiapkan satu buah project kosong menuliskan program pencarian nilai pada array. Pada saat menggunakan array, biasanya ada salah satu masalah yang muncul, yaitu saat kita akan melakukan pencarian nilai yang terdapat pada elemen array. Misalnya, kita ingin mencari nilai dan menampilkan nilai yang telah dimasukkan dalam elemen array, dan mencari pada elemen keberapakah nilai tersebut. Seperti biasa, saya akan menuliskan komentar untuk menunjukkan nama dan modul yang saya akan jelaskan.
Baiklah, ini adalah listing coding yang telah berhasil kita ketik di sini. Selanjutnya kita coba compile saja program ini. Di sini tertulis nama saya, Ayuna Valina, dan NIM. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilainya, misalnya di sini. Kemudian kita masukkan nilai yang ingin dicari, misalnya kita ketikkan angka 100. Pada saat kita compile, inilah hasilnya. Kita diminta untuk memasukkan nilai-nilai yang akan kita masukkan ke dalam program. Di sini kita masukkan sembarang nilai. Kita masukkan nilai yang akan kita cari. Misalnya adalah nilai 100. Di sini nilai hasil yang keluar adalah nilai 100 terdapat pada indeks ke-7. Itulah tadi program untuk mencari nilai dalam suatu array. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang array karakter. Array karakter adalah kumpulan array yang berisikan elemen yang menyimpan deretan karakter. Di sini saya telah menyiapkan satu buah proyek kosong yang akan saya ketikkan program untuk menjelaskan mengenai array karakter tersebut. Terdapat char karakter, char namaku di sini. Kita ketikkan elemen yang berisikan huruf-huruf dengan nama kita.
Baik, ini adalah listing coding yang telah kita ketikkan barusan. Selanjutnya kita compile saja project ini untuk mengetahui hasilnya. Setelah berhasil kita compile, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu pada jumlah elemen pada namaku yaitu Puspa ada 6 dan jumlah elemen pada namamu juga ada 6. Di sini kita coba untuk mengubah jumlah elemennya menjadi 5. Ini kita hapus. Hasilnya akan jadi seperti ini, yaitu jumlah elemen pada namaku ada 5 dan pada namamu tetap ada 6. Baiklah, ini adalah penjelasan mengenai array karakter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program bagaimana cara untuk mengurutkan suatu array. Dalam program kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengurutkan nilai-nilai yang terdapat dalam array. Data atau nilai yang terdapat pada elemen-elemen array dapat diurutkan. Metode pengurutannya dapat dilakukan secara menaik atau ascending dan juga secara menurun atau descending. Kegunaan pengurutan data ini adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses pencarian data. Baiklah, di sini akan segera saya mulai saja untuk mengetikkan listing coding dari program ini. Ini adalah listing coding yang telah kita ketikkan tadi. Selanjutnya kita compile project urut array ini. Pada saat program berhasil kita compile, di sini kita harus memasukkan 7 buah array, 7 buah nilai dalam elemen A. Di sini, setelah kita memasukkan 7 buah nilai pada elemen array nilai A, maka nilai dalam elemen tersebut akan diurutkan menaik dan juga menurun sesuai dengan coding yang telah kita ketikkan tadi, yaitu menggunakan pengulangan for.
Baiklah, selanjutnya materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang terdiri atas beberapa subscript array. Misalnya, array 2 dimensi akan mempunyai 2 subscript array, sedangkan array 3 dimensi akan mempunyai 3 subscript array, dan juga seterusnya. Array multidimensi ini nantinya akan berfungsi ketika kita akan membuat program untuk hitung nilai dari suatu matriks. Ini adalah contoh dari suatu matriks. Di sini kita akan melakukan penjumlahan dari suatu matriks, yaitu misalnya 1, matriks 1, 2, 1, 3, 4, 5. Ini akan ditambahkan dengan matriks 1, 5, 6, 5, dan 4, 3. Cara melakukan penjumlahannya yaitu matriks dengan order ini ditambah dengan yang posisi di sebelah sini, dan hasilnya akan diletakkan seperti ini. Kemudian pada kolom kedua matriks pertama juga akan ditambahkan dengan kolom kedua pada matriks kedua, dan hasilnya akan ditampilkan pada kolom kedua baris pertama matriks hasil, dan juga seterusnya. Jika di sini akan langsung saja kita ketikkan program untuk menghitung nilai dari suatu matriks untuk menjelaskan tentang penggunaan dari array multidimensi ini. Kita harus memasukkan fungsi utamanya, di mana fungsi utama ini akan menjalankan program yang akan kita ketikkan di dalam kurung kurawal. Kita masukkan tipe datanya. Di sini kita akan melakukan penghitungan pada matriks 3 kali 2. Baik, di sini codingnya telah berhasil kita ketikkan. Di sini kita telah mendeklarasikan nilai pada matriks A dan juga pada matriks B. Dan kita juga telah mendeklarasikan bagaimana penjumlahan dari matriks A ditambah dengan matriks B akan dilakukan. Kemudian di sini akan ditampilkan hasilnya. Baik, kita coba compile program ini. Ini adalah programnya, kemudian kita langsung coba saja untuk mengcompile project array multidimensi ini. Hasilnya, di sini kita diminta untuk menginputkan nilai-nilai pada matriks A. Di sini kita tuliskan misalnya 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Ya, hasilnya seperti ini. Ini seperti penjumlahan matriks yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Baiklah, sampai di sini saja tutorial saya mengenai array. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.